Kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang DNA sequence klasifikasi dengan dataset E. coli dan dengan metode machine learning dan juga deep learning. Adapun nama anggota yang pertama saya Permata Ayu Rahmawati dengan NIM 20143111037. saya Muhammad Ali Firmansyah dengan NIM 20143111016. Saya Rani Ananta dengan NIM 20143111030. Next. Di sini pengertian E. coli atau Escherichia coli merupakan salah satu jenis spesies bakteri gram negatif. Umumnya bakteri yang ditemukan oleh Theodore Escherich ini dapat ditemukan dalam usus besar manusia. Kebanyakan E. coli tidak berbahaya, tetapi beberapa seperti E. coli tipe O157H7 dapat mengakibatkan keracunan makanan yang serius pada manusia, yaitu diare berdarah, karena eksot eksotoksin yang dihasilkan bernama ferotoksin. Toksin ini bekerja dengan cara menghilangkan satu basa adenin dari unit 28S RNA, sehingga menghentikan sintesis protein. Sumber bakteri ini contohnya adalah daging yang belum masak, seperti daging hamburger yang belum matang. Dan di samping ini adalah gambar dari bakteri E. coli. Next. Di sini kami menggunakan topik yaitu data E. coli. Yang sebelumnya sudah disampaikan definisinya, yaitu untuk melaporkan kinerja 2 machine learning dan 1 deep learning untuk dataset pendek sequence DNA E. coli yang diambil dari uji machine learning repository. Laporan akurasi, presisi, daya ingat, dan skor F1 bersama dengan penyimpanan eksperimental. Next. Dan ini adalah link daripada dataset. Dapat dijumpai di http://github.com dan seterusnya. Next. Dan di sini adalah isi dari datasetnya berupa urutan genetik, yaitu contohnya A, T, A, C, T, A, G, C, dan seterusnya. Lalu metode terdiri dari machine learning, yaitu dengan metode SVM dan next. Metodenya sendiri yaitu terdiri dari 2, ada machine learning. Machine learning menggunakan metode SVM dan random forest. Sedangkan yang deep learning yaitu dengan menggunakan metode CNN. Next. Yang pertama, pengertian dari SVM.
SVM merupakan metode pada machine learning yang dapat digunakan untuk menganalisis data dan mengurutkannya ke dalam salah satu dari dua kategori. SVM bekerja untuk mencari hyperplane atau fungsi pemisah atau decision boundary untuk memisahkan dua buah kelas atau lebih pada ruang input. Hyperplane dapat berupa line atau garis pada dua dimensi dan dapat berupa flat plane pada multiple plane. Baik, yang kedua yaitu random forest. Random forest adalah algoritma dalam machine learning yang digunakan untuk mengklasifikasikan dataset dalam jumlah besar. Karena fungsinya bisa digunakan untuk banyak dimensi dengan berbagai skala dan performa yang tinggi. Klasifikasi ini dilakukan melalui penggabungan tree dalam decision tree dengan cara training dataset yang dimiliki. Salah satu algoritma terbaik dalam machine learning ini menggunakan decision tree atau pohon keputusan untuk melangsungkan proses seleksi di mana tree atau pohon decision tree akan dibagi secara rekursif berdasarkan data pada kelas yang sama. Dalam hal ini, penggunaan tree yang semakin banyak akan mempengaruhi akurasi yang didapat menjadi lebih optimal. Penentuan klasifikasi dengan random forest dilakukan berdasarkan hasil voting dan tree yang terbentuk. Selanjutnya, Convolutional Neural Network atau CNN. Convolutional Neural Network atau CNN yaitu salah satu jenis neural network yang biasa digunakan pada data image. CNN bisa digunakan untuk mendeteksi dan mengenali objek pada sebuah image. CNN adalah sebuah teknik yang terinspirasi dari cara melihat manusia menghasilkan persepsi visual seperti contoh. Secara garis besar, CNN tidak jauh berbeda dengan neural network biasanya. CNN terdiri dari neuron yang memiliki wake, bias, dan activation function. Convolutional layer juga terdiri dari neuron yang tersusun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah filter dengan panjang dan tinggi piksel. Selanjutnya, cara kerja dari proses masing-masing metode SVM, random forest, dan CNN. Yang pertama yaitu SVM. Algoritma SVM bekerja dengan cara memetakan data ke ruang fitur berdimensi tinggi, sehingga titik data dapat dikategorikan, bahkan ketika data tersebut tidak dapat dipisahkan secara linear. Apabila pemisah antar kategori berhasil ditemukan, data dapat ditransformasikan sedemikian rupa sehingga pemisah tersebut dapat digambarkan sebagai hyperplane. Kemudian, karakteristik data baru dapat digunakan untuk memprediksi pada kelompok mana rekod baru seharusnya berada. Selanjutnya yaitu random forest. Random forest bekerja dengan membangun beberapa decision tree dan menggabungkannya demi mendapatkan prediksi yang lebih stabil dan akurat. Hutan yang dibangun oleh random forest adalah kumpulan decision tree di mana biasanya dilatih dengan metode bagging. Ide umum dari metode bagging adalah kombinasi model pembelajaran untuk meningkatkan hasil keseluruhan. Algoritma random forest meningkatkan acakan pada model sambil menumbuhkan tree, alih-alih mencari fitur yang paling penting saat memisahkan sebuah node. Random forest mencari fitur terbaik di antara subset fitur yang acak. Alhasil, cara ini menghasilkan keragaman yang luas dan umumnya menghasilkan model yang lebih baik. Selanjutnya ada convolutional neural network atau CNN. CNN secara garis besarnya, CNN memanfaatkan proses konvolusi dengan menggerakkan sebuah kernel konvolusi filter berukuran tertentu
ke sebuah gambar, komputer mendapatkan informasi representatif baru dari hasil perkalian bagian gambar tersebut dengan filter yang digunakan. Selanjutnya yaitu arsitektur CNN. Yang pertama yaitu input layer. Setelah ke input layer kemudian dilanjutkan dengan convolution layer. Arti dari convolution layer yaitu sebuah proses di mana citra dimanipulasi dengan menggunakan eksternal mask atau subwindows untuk menghasilkan citra yang baru. Sedangkan selanjutnya menuju ke fully connected layer. Fully connected layer pada intinya adalah sebuah neural network multi-layer perceptron atau MLP yang memiliki beberapa hidden layer, activation function, output layer, dan loss function. Fully connected layer berperan untuk mengklasifikasi data masukan. Kemudian terakhir yaitu output layer. Hasil dan evaluasi. Nah, yang pertama memanggil beberapa library seperti di bawah ini, import MPS, NP, import pandas SPD, inverse sklearn, from sklearn, import SPM, dan yang di bawahnya juga. Lalu membuat parameting training seperti di bawah ini, train garis bawah split garis bawah size. Next. Next. Download dataset dan download dataset pre-process data. Seperti di bawah ini, DNA data link, masukkan linknya, lalu equal DNA data original, seperti ini, dan di bawahnya. Lalu sesi baru model learning. Yang di bawahnya ini. Oke, next. Machine learning model SVM. Seperti di bawah, JSV result, cross-fault score. Machine learning model SVM. JV result, cross-fault score, lalu di bawahnya lagi linear SVC random step 1, lalu di bawahnya lagi next. Lalu machine learning model random forest classifier seperti di bawah ini. Okay, next. Lalu deep learning model GNN. Input shape, extract shape of label yang di atas nomor 1, lalu 2 yang bawahnya ini GNN model. Lalu hasil resultnya seperti ini nanti. Okay, next. Lalu training GNN model. GNN model nanti hasilnya seperti ini, yang di bawah ini nomor 1. Lalu dulu di bawahnya lagi dan lagi. Okay, next. Menyusun semua prediksi menjadi satu data frame. Untuk visualisasi yang mudah, seperti yang di bawah ini. Model data support, lalu yang di bawahnya lagi jadi model data detail, precision, recall, sama F1 score. Next. Kesimpulannya, dengan menggunakan beberapa model, ternyata yang menghasilkan akurasi terbaik adalah model pada machine learning.
Tetapi di samping itu, menggunakan machine learning bisa terbatas kapasitas data-datanya dibandingkan deep learning yang dapat menampung banyak data. Next. Oke, terima kasih. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.